channel YouTube. Klik Gila NZPZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita awali doa bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah secara istiqomah, terus continue untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, termasuk kalian, dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkah lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sudah berjalan diberikan keberkahan terus untuk supaya ada dalam kemajuan ekonominya ya. Kemudian kalian semuanya sesuai dengan tujuan datang maksud ke pondok pesantren adalah untuk proses menimba ilmu ya, menimba ilmu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didapatkan oleh kalian mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Cita-cita kalian semuanya tercapai. Waliqadai hajatina wa hajatikum min haji dunya wal akhirah bijail qurna bijai habika nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Firlana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura wa tadhkira wal ibadata wal istipadata wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nadoman yang berbunyi wa ba'du fa'lam annahu la muktasar julul waro alal kamalamil muhtasar. Sedikit motivasi buat kita, insya Allah lah, dengan tadi sempat diskusi dengan pengurus terkait masalah kegiatan materi ini. Insya Allah lah dengan Jurmiyah dan Amriti juga kalian bisa baca kitab kuning gitu, asalkan kalian betul-betul memperhatikan ilmu-ilmu yang saya bagikan, dipahami ya, dipahami, dibaca, dipahami, kemudian diingat-ingat gitu. Dan sebelumnya untuk Amriti ini anjuran lah, sebelum kita belajar baca dulu, lalaran dulu, walaupun hanya beberapa menit, insya Allah, maksudnya untuk terus dihafalkan walaupun tanpa menghafalkan. Kayak doa ini kan nawaitu ta'alluma, karena diulang-ulang akhirnya kalian hafal. Begitupun dengan Amriti, diulang-ulang insya Allah hafal, walaupun tanpa dengan ada unsur kesengajaan gitu ya. Ya maksudnya mengingat Jurmiyah itu kelas MTS gitu sebetulnya, bukan sebetulnya, sebagusnya, maksudnya ingin agak ada ditingkatkan
di pondok pesantren ini tentang materinya gitu. Tapi sehubungan banyak permohonan dari aliyah juga pengen diulas juga amritinya ya, jurmiahnya ya akhirnya diulas kembali jurmiahnya, mungkin karena di rumah atau ini belum sempat memahami membaca jurmiah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan terus pendidikannya, alias selesai lanjut kuliahnya di sini ada. Nah ini nanti Alfiah ini bisa di kelas 12 dan di kelas yang kuliahan itu, karena cukup lumayan besar loh. Alfiah ini kayaknya seperti enggak cukup 2 tahun kalau waktunya seperti ini gitu. Kecuali kalau tiap hari terus kita ngaji, insya Allah ya setahun setengah bisa hatam dengan cara dijelaskan gitu. Semuanya kita sedang proses belajar, termasuk saya belajar. Makanya niat belajar dan mengajar gitu. Pokoknya semangat memahami. Kita langsung praktek saja. Apa yang saya sampaikan metodenya praktek. Kamu ditanya tentang ini kalimat apa, menjadi apa statusnya gitu, paham ya? Itu terus insya Allah kontinu bisa terbuka, kunci bisa membaca kitab pun insya Allah lah. Cukup dengan jurmiah dan amriti saja insya Allah gitu. Karena Alfiah itu luar biasa. Makanya di sini di dalam amriti juga dijelasin nanti pengarang kitab amriti ini dengan bahasanya kalamul mukhtasar, dengan kalaman yang ringkas ketimbang jurmiah ngayayai gitu kan. Ini cukup nadomannya aja dipahami gitu, paham ya? Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan ing dalam sawise maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah gitu. Wa ba'du ini kan kalimat apa coba? Siapa yang masih ingat? Kata Arab. Wa ba'du ini kata Arab, kemudian mempunyai kedudukan kalimatnya sebagai kalimat apa? Dorob ya. Wa ba'du ing dalam sawise maca bismillah alhamdulillah itu kan ungkapkan musonib. Coba wawunya waw apa di situ? Huruf waw apa? Kita langsung menganalisa, mengamati ya. Wawunya waw apa coba? Waw istinab itu sebagai waw permulaan ya, dan ba'dunya itu adalah dorob zaman, dorob makan, dorob zaman ya, menunjukkan waktu. Lalapa dua ba'du dibaca apa? Ropa, dibaca domah. Ciri ropanya pakai domah. Wa ba'du, pahami aja gitu. Dan ini udah baku, dibaca domah ya. Wa ba'du berarti nanti kedudukan kalimatnya menjadi apa itu? Jadi mudhof ya, jadi mudhof. Lala berarti ada mudhof ilaih yang dibuang ya, ada mudhof ilaih yang dibuang. Wa ba'du naon tak itu. Ternyata isinya ini bismillah alhamdulillah itu isinya mudhof ilaihnya itu. Jadi isinya wa ba'du ma taqaddama. Nah, ma taqaddama itu bayangkan ya hurufnya ya. Wa ba'du ma taqaddama. Itu gitu asalnya. Berarti ma taqaddamanya itu menjadi apa kedudukannya? Mudhof
ileh. Nah, isinya mata kodama apa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi diawali dengan pembicaraan kimusonib sudah mengucapkan Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu dijadikan sebagai kedudukan mudhof ilaih. Kalau mudhofnya apa? Wa ba'du. Ya, berarti mata kodama itu fi mahali jarin, ada dalam posisi dibaca Kenapa dibaca JR? Kenapa dibaca JR? Karena menjadi mudhof ilaih. Paham? Ayo sedikit-sedikit. Wa ba'dulan ing dalam sawise maca bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ae mata kodama. Itu mudhof ilaihnya dimunculkan, mata kodama. Fa'lam maka waruhasiro. Fa'lam maka waruhasiro. Fa'lam maka waruhasiro. Itu faknya fa robitoh yang menghubungkan ya kalimat dengan sebelumnya. Kemudian lafad i'lam kalimat apa? Kalimat isim fi'il huruf. Kalimat perempuan, fa'lam itu kalimat isim fi'il huruf. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il ada yang madi, ada yang amar. Fi'il amar. Asal kata fi'il madinya apa? A'lama. Dimasukkan kepada bina apa? Maujunya apa? Wajan dan maujunya apa? A'lama. Af'ala. Akroma. Yukrimu. Af'ala. Yuf'ilu. Yaf'ilu. Silakan. Ya. Itu mengikuti wajan a'lama. I'lam fa'lam maka waruhasiro. Berarti di situ sudah terkandung adanya domir mustatir lil wujub, tersimpan ya. Itu menjadi fa-nya itu menjadi jawab robitoh ya, penghubung dengan kalimat yang sebelumnya. Kemudian lafadz i'lam adalah fi'il amar. Fa'ilnya berupa apa coba? Fa'ilnya berupa apa coba? Perempuan. Fa'ilnya berupa apa? Domir. Naon wujudna? Domir apa? Domir apa bunyinya? Anta. Fa'lam maka waruhasiro. Ya, di situ. Gitu, pahami. Fa'lam waruhasiro annahu ing saestune kelakuan, annahu ing saestune kelakuan. Ya. Annahu kedudukannya jadi apa? Jadi maf'ul, ya. Maf'ul kok enggak dibaca nasab? Annahu hanya dalam mahalnya saja. Posisinya dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Annahu ing sa'tuhune kelakuan. Oke. Lapad annahu huruf apa itu? Huruf ya, yang menasobkan nanti annahu saestune kelakuan. Kemudian hu lapad apa? Domir sa'an menunjukkan tingkah kelakuan. Domir annahu saestune lamma ing dalam nalikane ketika, lamma ketika
menjadi apa coba kalimatnya? Dorob apa? Dorob makan, dorob zaman ing dalam nalikane menjadi syarat wiri jajim. Lam maktasoro ing dalam sawise ing dalam nalikane ngringkes ing dalam sawise setelah ing dalam sawise ngeringkes setelah meringkas kalimat iktasoro kalimat isim fi'il huruf iktasoro kalimat isim fi'il huruf perempuan kalimat fi'il madi fi'il mudhari fi'il amar fi'il mabni kemudian mabni apa fi'il madi mabni apa fatah nasoro ro doroba ba alima ma iya terus pokoknya pasti fi'il madi itu dibaca fatah ujung akhirnya istaghfaro ro iktasoro ro gitu ya. Setiap fi'il pasti butuh fa'il pasti begitu terus mengulang-ulang. Makanya ketika ada fi'il mana fa'ilnya, ada pekerjaan mana yang mengerjakannya. Lam maktasoro ing dalam sawise ngringkes sapa julul apa itu julul waro sapa julul waro sopo agunge julul waro agunge makhluk atau manusia ing dalam sawise ngringkes sopo julul waro agunge makhluk berarti isinya ulama ya berarti menjadi fa'il dari lafad iktasoro apa lafadznya julul waro terbentuk dari kalimat susunan apa susunan idofat terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya julu, mana mudhof ilaihnya waro. Tuh diulang-ulang awas banyak kita terapkan. Julul waro sapa julul waro agung-agunge makhluk utawa manusia. Kalau majrur dibaca apa? Majrur dibaca apa? Mudhof ilaih dibaca apa? Dibaca JR. Coba perhatikan waro ada enggak huruf JR-nya? Ada tidak? Julul waro katanya mudhof ilaih dibaca JR. Muqaddaro dikira-kirakan ya. Jadi JR-nya dengan fathah dikira-kirakan itu JR. Waro ro ada dalam ro huruf ro ya. Lapad julu menjadi mudhof ya, menjadi mudhof berarti fa'ilnya terbuat dari unsur susunan idofat ya, yaitu menggabungkan lafaz julu dan dengan waro begitu. Tenget-tenget we sok gitu. Alal kalami ingatase guneman utawa ucapan alal kalami ingatase omongan. Lafad ala menjadi kalimat isim fi'il huruf ala kalimat isim fi'il huruf apa? Huruf JR. Setiap huruf hukumnya mabni. Apa alasannya? Apa alasannya? Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Setiap huruf berhak untuk dibaca mabni.
Karena tidak akan ada perubahan huruf JR ala ya begitu ala. Fi ya fi, min ya min, ila inda ya inda dorob gitu. Jadi mabninya mabni sukun. Oke. Terus lafadznya apa lagi? Al kalami muhtasara. Muhtasara. Yang diringkes. Berarti kalimat muhtasara itu kalimat apa? Isim apa? Isim fa'il, isim maf'ul? Isim maf'ul. Kemudian kedudukan lafadz muhtasara menjadi apa? Statusnya, status kalimatnya menjadi apa? Hah? Naat, ya betul. Menjadi sifat. Kemudian yang disifatinya apa? Kalam, betul. Dibuat kalam yang ringkas, diringkas. Gitu. Kalam yang diringkas. Lafadz muhtasar itu menjadi naat dan man'utnya yang disifatinya yaitu lafadz kalam. Oke. Ya. Wa kana lan ono, wa kana lan ono itu fiil kalimat isim fiil huruf wa kana. Kalimat isim fiil huruf. Hah? Fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Fiil madi, cuman ini namanya fiil naqis. Kenapa nanti? Karena itu tarpaul isma watan sibul hobar, ya, yang merupakan kepada isimnya dan menasobkan kepada khobarnya. Kana jaidun qaiman gitu ya. Jadi nanti istilahnya disebut amil nawasih, amil yang merombak kepada susunan, yang merombak kepada susunan mubtada dan khobar, ya, susunan mubtada dan khobar itu kana, ya. Asalnya jaidun dun, qaimun mun, kemasukan kana zaidun qaiman, kan berarti sudah meruksak susunan mubtada khobar yang semuanya dibaca rofa sekarang menjadi dibaca nasob yang menjadi khobarnya. Kalau jaidun qaimun yang menjadi khobarnya apa? Zaidun qaimun yang menjadi khobarnya apa? Zaidun aripa jaid iku qaimun wong kang ngadeg, maka dimasukkan lafadz kana zaidun qaiman. Yang menjadi khobarnya apa? Qaiman. Ya, lafadz qaiman. Wa kana lan ono iku matluban den tuntut. Iku matluban den tuntut. Khobarnya kana berarti bukan khobar mubtada. Matluban iku den tuntut. Yang muqaddam didahulukan karena nanti akan yang mubtadanya ada di akhir. Wa kanalan ono iku matluban den puri opo asaddu tolabi bangete tuntutan, opo asaddu tolabi bangete tuntutan. Ini menjadi mubtadanya, berarti asaddu tolabi, asaddu tolabi matluban, ya. Yang sangat anu banget di tangana teh nyaeta tuntutanana, nah, gitu. Tuntutannya kedar ngomong teh. Oke. Minal waroi saking makhluk manusia. Min kalimat isim fi'il huruf
huruf apa? Huruf jer. Kalau waroknya sebagai majrurun bimin, lafad yang dijairkan ku min. Oke. Hibdul lisani. Hibdul lisani. Oh ini keliru. Apa hibdul lisani? Berarti susunannya gini. Susunan mubtada khobarnya begini asalnya. Hibdul lisani matlubun. Matlubun. Hibdul lisani ari ngajaga lisan iku matlubun den supri. Menjaga lidah itu adalah dituntut. Itu susunan mubtada khobarnya. Ya. Hibdul lisani apa? Matlubun. Satu hal yang dituntut. Kemudian kemasukan kana jadi kana hibdul lisani matluban. Renungi susunan mubtadanya asalnya hibdul lisani matlubun. Ari ngajaga letah teh eta matlubun dituntut. Berarti satu keharusan kita harus menjaga lisan. Paham tidak? Perempuan masuk enggak? Masuk. Kalau sudah masuk enak. Hibdul lisani matlubun. Kemudian masuki kana. Kana hibdul lisani matluban. Begitu. Anaknya ada PowerPoint gitu biar kelihatan itu tulisan saya. Gitu. Apa InFocus bukan PowerPoint. Gitu. Tak berarti yang namanya kana itu meruksak susunan mubtada khobar. Ya. Kalau mubtada khobar adalah baik mubtada ataupun khobar dibaca ropa. Setelah kemasukan kana, khobarnya dibaca nasob. Dibaca nasob. Ya. Saya masih menerapkan tadi jaidun qaimun, kemasukan kana. Ini dipraktekkan dalam amriti. Terdapat kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat wa kana matluban asadda tolabi minal warai. Hibdul lisani arabi. Itu. Berarti lapad sebelum kemasukan kana terdiri dari sunan mubtada khobar, yaitu hibdul lisani matlubun. Ari ngajaga letah teh eta hal suatu hal yang dituntut, harus menjaga lidah. Jadi nanti hilang gibah, tidak membicarakan orang lain di belakang. Itu gibah. Ya. Itu. Kemudian kemasukan kana matluban. Oh gini matluban heula. Kok matluban dulu? Tidak hibdul lisani, mestinya kana hibdul lisani matluban asaddu. Tapi nanti janggal ke nadom baitannya. Makanya lafad matluban itu muqaddamun, didahulukan setelah lafad kana matluban asaddul wara asadu tolabi minal wara. Paham tidak perempuan? Aing mana rundutan awe mah. Paham ya?
Oke. Lah sekarang lafadz hibdul lisani jadi apa kedudukan kalimatnya? Menjadi enggak, kedudukan kalimatnya statusnya menjadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya kana wis ono opo hibdul lisani jaga lidah ono iku matluban den supri asaddat tolabi banget tuntutannya gitu, banget tuntutannya untuk menjaga lisan itu. Kemudian al-arabi, perhatikan lafadz al-arabi, kalimat apa itu? Isim fi'il huruf. Isim, kedudukannya menjadi apa? Lafadz arabi, kedudukan kalimatnya menjadi apa? Sebagai apa? Sebagai naat bisa, ya. Bisa naat juga, jangan takut-takut. Mudhof ilaih juga bisa. Ya, asalnya kan lisan satu kalimat, arabi satu kalimat. Ya. Lisanil arabi kang bangsa Arab boleh. Sekarang mudhofnya apa? Yang menjadi mudhofnya apa? Kedudukan yang menjadi mudhof. Kedudukan kalimat yang menjadi mudhof lafadz apa? Lafadz lisan. Hibdu itu menjadi mudhof. Kemudian mudhof ilaihnya adalah lisani, hibdul lisani. Ya. Lisani menjadi mudhof ilaih dari lafadz hibdu. Kemudian al-arabi boleh dijadikan mudhof ilaih dari lafadz lisani. Makanya akan orang yang pintar ahli nahwu itu akan berbelit-belit, pandai bicara nantinya dengan menjaga lisan. Paham tidak? Oke? Awas, itu sudah saya jelaskan tentang kedudukan kalimat mulai dari apa? Wa ba'du pa lam annahu la muktasor julul waro alal kalamil mutasor wa kan matluban asad datolabi minal wara hibdul lisanil arabi. Inti sari atau latar belakang dari kedua bait di atas itu, pahami, pengarang pada kedua bait di atas itu menuliskan sebuah kitab untuk menjelaskan alasan yang utama mengapa beliau menyusun nadoman kitab Amriti. Pertanyaannya begitu, jawabannya apa? Realitas pertama, jawabannya nih, realitas pada kenyataannya bahwa penuntut ilmu itu, kata beliau, penuntut ilmu itu, bukan kata saya, kata siapa? Kata beliau, melihat mayoritas bahwa julul waro, agung-agungnya pada zaman itu, membatasi diri dengan iktisoro, meringkas, belajar menggunakan kitab-kitab yang ringkas. Kesenangannya itu memang kita juga senang yang ringkas, senang yang instan. Ya, instan itu tahu insan apa? Insan bukan intan. Instan itu serba hayang disadiakeun we geus aing mah.
gitu. Kita emam pangyokotkeun atuh mah kan gitu. Ya. Seperti matan jurmiyah. Ini kan melebar begini panjang gitu. Penjelasan itu al kalamu wal abdul murakabu mufidu bil wadi wa aksamu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali maknan fal ismu yurafu bi qad wa sini wa saufa wa taita nisi asakinati dan seterusnya ngayayai pannya. Tapi lamun ieu mah iktisor ringkes hanya berbentuk baitan saja. Nah, melihat jadi Ki Musonif ini sudah memandang bahwa nanti penuntut ilmu akan seperti begitu, males lah, terajen lah, gitu. Ya, ngaji itu guys terajen lah, gitu. Ah, makanya dibuat ringkasan nadoman kitab Amriti, penjabaran dari kitab Jurumiyah. Ya, kira. Satu. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya dalam bahasa Arab lain? Di sisi lain untuk menjaga lisan dari kesalahan berbahasa. Makanya bahasanya dengan hifdul lisani. Nah, ini sangat penting. Untuk apa? Untuk matluban asadat tolabi, untuk dicari kesalahan lisan itu untuk dicari, artinya untuk dijaga. Tidak boleh kamu nundutan. Ya, ayo, awen narundutan juga pentingnya ngepalkan ya. Ya, oke? Awas, hifdul lisani itu merupakan sebuah tuntutan. Maka dengan mempelajari ilmu nahwu ini kita akan selalu terjaga dari kesalahan lisan dalam berbicara. Itu yang disebut urgensinya atau pentingnya. Kenapa harus mempelajari ilmu Amriti? Oleh karena itu yang ketiga alasannya ini pengarang memberikan solusi, menuliskan ya untuk menjembatani kesalahan itu beliau mengubah ringkasan Ajurmiyah yang berbentuk prosa kitab biasa dirubah menjadi sebuah bentuk syair ya, berbentuk nadoman. Kenapa demikian? Agar lebih mudah dihafal dan dipahami oleh para penuntut ilmu. Begitu coy, paham gak? Oh gitu. Makanya ini sebuah kesadaran kita, mari untuk betul-betul menuntut ilmu, tidak membuang waktu. Oke. Sekarang saya ingin mari kita untuk menganalisis ilmu nahwu dalam nadoman wa ba'du fa'lam annahu la muktasor sajalah gitu. Lapad wa ba'du itu jenis kata apa? Wawunya huruf apa? Wawu apa? Ya, ba'dunya adalah dorob. Kemudian i'rabnya lapad ba'du. Statusnya mabni doma. Kenapa mabni doma? Karena menjadi
Iya, ropanya pakai doma. Ropanya itu pakai doma. Kenapa itu? Pada dasarnya yang namanya dorob itu dibaca nasob. Tapi karena menjadi mudob dibaca doma. Ya. Oke. Sekarang lafad fa'lam, jenis fa'lam. Jenis kata fa'lam, fa-nya huruf, fa-nya adalah huruf. Kemudian i'lamnya adalah fi'il amar. Sekarang i'rabnya atau kalimat lafad i'lam sebagai apa? Sebagai kalimat fi'il. Statusnya dalam i'rabnya fi'il amar apa? Mabni apa? Mabni sukun. Ya. Mana failnya? Mana failnya? Domir mustatir tersimpan. Wujudnya apa? Lafad anta. Oke. Lafad annahu, jenis kata annahu. Anna, kalimat isim fi'il huruf. Kalau hu-nya domir digabungkan annahu. Tuh, berarti lafad anna itu menasobkan kepada domir. Annahu, hu-nya itu domir. Hu-nya itu berarti dibaca nasob. Anna zaidan, anna zaidun. Ayo saya tanya, anna zaidan apa anna zaidun? Zaidan. Kenapa zaidan? Karena kemasukan amil anna. Maka hu juga bunyinya adalah dibaca nasob, annahu. Ya. Jadi yang termasuk amil nawasi itu apa saja? Halo. Saya tanya, yang termasuk amil nawasi apa saja? 1. Lafad kana. 2. Lafad inna. Yang ketiga lafad donna. Ya, itu amil nawasi. Yang amil nawasi itu adalah amil yang meruksak kepada susunan mubtada dan khobar. Sekarang lafad lama. Perhatikan lafad lama. Jenis kata lama menjadi kalimat apa? Isim fi'il huruf. Terus menjadi apa? Dorob. Dorob zaman, dorob makan. Dorob zaman. Sekarang i'robnya lafad lama. I'robnya lafad lama. Mabni apa mu'rob? Mabni. Ya, mengandung makna syarat tetapi tidak menjajamkan. Lafad iktasara, jenis katanya, jenis kata apa? Atau kalimat apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il madi. Kalau fi'il madi mabni apa? Mabni patah. Ya. Oke. Kemudian julul waro, kedudukannya menjadi apa? Ya, menjadi fa'il. Fa'il dari lafad apa? Iktasara. Statusnya fa'il dibaca apa? Ropa. Ciri ropanya pakai apa? Doma. Ya, lu. Itu. Kemudian lafad julul waro itu terbentuk dari susunan apa? Idhofah. Mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Waro. Kitu we geus. Lafad alal kalami terdiri dari susunan apa? Jarun wa majrurun. Mana jarnya?
lafad ala, huruf ala. Kemudian mana majrurnya? Ya, alal kalami. Berarti lafad al kalami, al kalamu majrurun bi ala. Lafad kalam dibaca jr ku lafad ala gitu. Kemudian mukhtasar. Mukhtasar jenis kata kalimat apa? Isim fi'il huruf. Isim apa? Isim maf'ul. Coba kembalikan kepada fi'il madinya, kemudian tasrif. Ya, sok. Ihtasara. Tuh 2 3. Ihtasara ya tasiru ihtisaran fahuwa muhtasirun wadaka muhtasarun. Muhtasarun gitu. Oke. Kemudian muhtasaron. Kalau i'rabnya kedudukan sebagai apa? Sebagai naat, betul. Menaati apa? Kalam yang ringkes. Naat itu yang ringkes. Sifat kalam, sifat omongan yang ringkes. Berarti statusnya menjadi naat. Ya. Oke. Gitu. Wa kana matluban wa kana. Wawunya huruf apa? Atop. Ya, oke, huruf atop. Mengatopkan dari kalimat apa? Menggabungkan kepada lafaz sebelumnya. Lafaz apa? Gitu. Lafaz kana fi'il madi naqis mabni patah. Kemudian punya tugas adalah tugasnya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar. Oke. Kemudian matluban ke kalimat apa? Isim fi'il huruf. Matluban kalimat isim fi'il huruf. Isim, ya betul. Kedudukannya sebagai apa? Khobar apa namanya? Khobar muqaddam, khobar kana. Tetapi dalam susunannya adalah muqaddam, didahulukan susunannya. Kalau asalnya harusnya gimana? Kana hibdul lisanil iku matluban. Oke? Gitu. Tetapi sekarang susunannya dalam nadomanya wakana matluban, biar enakeun. Henteu wakana hibdul lisani matluban henteu. Soalnya nanti ke sananya akan ganjil. Ya. Asada tolabi. Oke. Udah. Minal waro terdiri dari susunan apa? Jarun wa majrurun. Kemudian hibdul lisanil arabi. Hibdu kalimat isim fi'il huruf. Isim kedudukannya sebagai apa? Iya. Isim fa'il sarua bae. Da fa'il teh kan isim. Ak nyebutkeun isim bae teh naon? Gitu. Tapi isim apa? Isim kana. Ya. Isim kana. Ya. Kalau isim kana tentu ada khobar kana.
Oke, khobar kana. Yang diakhirkan. Kemudian i'rabnya dibaca apa? Rafa. Tanda rafanya pakai apa? Berstatus apa? Menjadi apa? Dibaca rafa kedudukannya menjadi apa? Iya, isim kana. Terdiri dari susunan apa? Susunan apa? Mudhof. Terdiri dari susunan mudhof. Ya. Kemudian lafad lisan. Lisani, lisanu. Lisani. Kenapa lisani? Karena mudhof ilaih. Ya, lisani menjadi kemudian status i'rabnya dibaca apa? Jar. Tanda jarnya dengan apa? Kasroh. Berarti lisani, tidak lisana, tidak lisanu. Oke. Kemudian lafadz lisani juga bisa oge menjadi mudhof. Dari mudhof ilaih apa? Iya, Arabi. Gitu. Paham tidak? Sekarang kita bahas al-Arabi. Al-Arabi kalimat isim fi'il huruf. Cirinya kalimat isim apa? Kemasukan alif lam, ya. Kemudian kedudukan lafadz al-Arabi menjadi apa? Naat dari man'ut apa? Iya, lisan. Ya, dari lisani. Kemudian status i'rabnya apa? Dibaca apa? Dibaca JR, betul. Tanda JR-nya pakai apa? Kasroh, dohiroh, nampak. Pada huruf apa? Pada huruf apa dibaca JR-nya? Pada huruf apa dibaca JR-nya? Pada huruf aing tejaralas. Perhatikan kalimatnya. Lafadz al-Arabi kalimat apa? Ulangi. Kalimat isim fi'il huruf. Isim. Kemudian kedudukannya sebagai apa? Naat. Kalau naat tentunya ada yang dinaati atau disifati. Apa sifatnya? Yang disifatinya? Lafadz lisani. Itu lisani. Lisanil Arabi. Ya, lisannya orang Arab. Kemudian lafadz Arabi, i'rabnya dibaca apa? JR, betul. Tanda JR-nya pakai apa? Kasroh. Huruf kasrohnya itu terdapat pada huruf apa? Pada huruf? Pada huruf? Iya, tuh betul, iya. Ya, al-Arabiyyi. Gitu. Al-Arabiyyi. Lah iya di situ iya apa namanya? Iya itu iya apa namanya? Iya nisbat yang menunjukkan suatu kebangsaan. Al-Indonesi, ya. Al-Arabiyyi, Al-Paronsi, Prancis naon? Ya, Prancis, Al-Paronsi. Nanti Al-Bujairimi. Nah, berarti yang dibaca JR-nya itu huruf iya yang terdapat pada kata al-Arabi, bukan baknya. Awas, bukan baknya. Oke, paham? Gitu.
Lanjut. Paham tidak? Yang penting kita sudah diartikan tuh per kalimat-kalimatnya. Coba baca bareng, ingin tahu dulu. Dari wa ba'du fa'alam, dimanain Jawa. Tuh 2 3. Sudah apa lanjut? Lanjut apa sudah? Benar? Mualan jakal. Oke. Berarti kita tinggal menganalisis dari segi unsur ilmu sorobnya. Tadi sudah dari segi unsur nahwunya. PR lagi nih. Ada 2 PR saya. Belum berarti kesininya. Tapi nanti kalau di ini lama lagi. Oke ya. Udah? Udah apa lanjut? Oke. Ya udah tuh, berdoalah. Saya juga ada keperluan ini, ingin minta ilmu juga nanti dari teman kamu. Tidak panjang lebar untuk hari ini. Kamunya juga sudah olam. Wislier, memikirkan kedudukan kalian. Memang harus begitu, harus tahu. Sehingga nanti kita akan tahu status kita, status sosial di masyarakat kita. Kamu akan merasakan seperti apa kamu nanti kembali kepada kalian semuanya. Untuk itu mari, udah jam 4, mari kita sepakati dengan doa bersama. Tuh udah 3. Pamkana jeung kalina ka baraya abdi.
Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Sholat asar mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.